kalau tiba-tiba Elon Musk datang ke Indonesia, terus somehow dia jadi CEO SMK. Kita juga ngeliat saham juga kayak gitu. Pertama dari ownernya dulu kan, siapa ini orang gitu kan. Kalau dia masuk MSCI di Februari ini, berarti kan sahamnya harus perform nih dari Januari. Ibaratnya lagi ujian, lagi UAS lah gitu kan. Jadi beneran harus bagus gitu. Lagi-lagi kenapa sih kita beli emas? Naratif. Cuma ada valuasinya emas. Iya kan? Nggak ada yang tahu. 1000 tahun lalu pun nggak ada yang tahu juga jawabannya apa. Kalau ada chartnya juga kita nggak tahu. Even 50% of our population itu sandwich. Dan sandwich ini hal yang sucks menurut gua. Benci gua. Gak sepatutnya kita dibebankan tanggung jawab itu semudah itu. Gimana cara financial freedom? Active income is not the way buat kita sebagai orang dengan earning power yang gak sebegitunya. Kecuali lu direksi bank. Tapi masa yang boleh financial freedom cuma direksi bank? Sebagaimana Ronaldo Real Madrid versus Barcelona, saham juga tiap kuartal bertarung, bikin profitnya naik dan lain-lain. Dan tiap kuartal kita bisa lihat hasil pertarungannya itu di laporan keuangan. Nah, itu yang kita bikin jadi familiar. Kembali lagi di Vocnomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang investment advisor dan juga content creator. Langsung aja welcome Bro Faza Ferdana. Wah, thank you so much bro. Bro Faza, thank you so much udah mau mampir ke Vocnomics Podcast. Udah mau bersedia untuk ngobrol-ngobrol soal mostly about saham kali ya. Yes. Oke. Bro Faza, apa kabar? Alhamdulillah. Happy New Year ya. Happy New Year bro. Baik. Sebelum kita masuk, mungkin biar teman-teman Vocnomics lebih kenal sama Bro Faza, mungkin boleh share dulu backgroundnya, mungkin boleh pendidikan, boleh awal karir, terus akhirnya gimana akhirnya bisa masuk ke dunia saham ini. Oke, teman-teman, sebagaimana yang kalian tahu gitu ya, gue di sini nggak usah serius-serius ya. Ya santai. serius ya. Gue backgroundnya dulu sekolah di Bekasi ya. Gue anak Bekasi nih, by the way, anak tongkrongan banget lah gitu. Siap. Gue bukan orang pintar gitu ya, tapi ya somehow gue terjebur ke dunia yang terlihat pintar ini gitu ya, finance gitu. Jadi gue dulu kerjaannya dulu nongkrong mulu bro. Nongkrong main gitar gitu kan di sekolah SMA gitu ya. Sampai sewaktu-waktu ya gue tersadar lah kalau ada beberapa hal yang culture gitu ya, mungkin di sana di tempat gue tumbuh tuh kurang bisa membuat gue bertumbuh lah gitu. Di situ banyak konflik gitu sampai akhirnya gue menemukan tujuan kuliah gue gitu, yang mana ITB. Ya di situ SBM ITB, gue sangat kejar lah. Disitulah momen dimana gue banyak berubah lah. Sebagai manusia lah, dan visi misi gue jadi jauh berubah lah karena lingkungan juga kan gitu. Nah, sambil gue belajar bisnis, gue juga ngerasa gue tipe orang yang cukup banyak reflektif gitu ya. Dan di situ gue jadi banyak menemukan ide-ide yang harus gue lakukan secepatnya gitu. Jurusan apa bro? Gue dulu manajemen bisnis. Ya, manajemen bisnis. Nah di situ pengen lah sukses dan lain-lain sebagaimana manusia pada umumnya gitu kan. Gue nemu saham tuh juga kecelakaan sih sebenarnya. Ya. Jadi gue waktu momen reflektif nih gitu kan, gue kadang-kadang tuh suka tuh di ITB ada sungai gitu. Gue kayak asal aja nongkrong di sungai pinggir sendiri gitu, cukup reflektif melihat kok hidup gampang banget ya. Iya, karena dulu gue middle class. Ya kan, gue lahirnya middle class, jadi ngelihat keluarga gue baik-baik aja, comfortable dan ekonomi baik-baik aja. Tapi gue kayak ngerasa too good to be true nih, masa hidup segampang ini gitu. Gue masuk ITB terus ntar sukses gitu kan, tahu-tahu sukses nggak seru gitu kan. Gue reflektif gitu kan, kayak ada yang salah dah gitu, kayak nggak segampang ini hidup gitu kan. Dan di situ gue melihat ya, tadi gue ngelihat bahwasannya ternyata orang tua gue tuh middle class yang gak punya tabungan. Ya, jadi di situ gue ngelihat baik-baik saja, tapi ketika nanti takutnya bokap gue meninggal, hancur semuanya gitu kan. Nah makanya di situ gue jadiin bahan bakar lah buat gue fear, karena kita nggak punya fear karena hidupnya enak. Jadi middle class tuh harus mencari fearnya sendiri gitu kan. Waktu itu fear gue adalah gimana kalau bokap gue meninggal ya, mati ini gue besok kayak gitu kan, karena banyak tanggungan langsung gitu. Nah disitulah jadi gue drive buat cari-cari opportunity gitu. Nah gue prinsipnya simple, apa yang gue lihat di depan mata gue kerjain. Kebetulan waktu itu gue YouTube ya kan,
sering lihat YouTube, gimana sih yang bisa gue lakukan gitu. Dulu kan banyak banget podcast bro, kayak podcast yang berbau edukatif dan bisnis lah gitu. Gue ngelihat narasumber mana yang sekiranya caranya bisa gue tiru gitu. Waktu itu nemu banyak tokoh juga yang dulu nih kayak Pak Teguh Hidayat, Ivan Kurniawan, Andika Sutoro gitu. Yang ini kalau kita boleh name dropping ya, gitu. Itu yang bikin gue jadi, oh berarti bisa nih. Yang bisa gue kerjakan pada saat itu ya saham, gitu. Karena waktu itu kan kuliah gue cukup padat, cuma 3 tahun kan di Pres kalau ITB manajemen tuh. Jadi bener-bener susah nih buat gue kayak cari magangan dan lain-lain gitu. Jadi ya itulah yang yaudah yang bisa gue lakukan waktu itu, belajar saham. Gue gas waktu itu belajar saham gitu. Belajar sendiri berarti? Belajar sendiri. Dari internet gitu. Source-nya full secondary data lah, internet dan lain-lain. Lama-lama gue hadirin seminar gitu kan. Hadirin seminar. Kadang-kadang sampai bolos kuliah juga gitu kan demi demi hadirin seminar itu gitu kan. Dan di situ kan ketemu lagi teman-teman. Gitu kan, gue waktu itu berarti umur 19 lah. Nah, itu kan banyak banget teman-teman di sana yang satu interest, yang juga punya kesibukan, dan di situ mulai deket ya kan, kita WA-in, kita ajakin ngopi, di situ mulai kebuka pola pikir gitu kan, oh ternyata bisa loh sukses di saham gitu kan. Dan ada beberapa mereka juga yang start karir as an investment advisor gitu, sebagaimana apa yang gue lakukan di Verdana gitu. Nah, itu yang bikin gue jadi start Verdana juga eventually kayak gitu. So far kayak gitu sih di kuliah. Dan gue di kuliah itu jadinya sambil rintis Verdana. Ngulik saham? Iya. Gitu. Tahun berapa sih bro? Dulu kuliah itu tahun 2018 sampai 2021. 2019 itu udah mulai. Di Instagram bio lo ada ditulis 5 tahun lebih di Verdana Partners ya? Iya. Itu berarti lu bikin pas kuliah? Pas kuliah. Nah, itu apa Verdana Partners itu? Nah, jadi Verdana Partners ini adalah investment advisory lah, kita bilangnya gitu ya. Ini legal by the way. It's a company ya? Bukan. Personal. Iya. Jadi personal gue aja gitu ya. Gue bantu klien-klien gue buat generate money di stock market. Gitu. Jadi kan banyak klien-klien gue ini, banyak orang-orang lah yang waktu gue dulu awalnya tuh tiba-tiba aja sih. Gue nongkrong sama teman SMA. Teman SMA gue bilang kayak, kan lu kan belajar saham, mau nggak lu kelola duit bokap gue? Dia bilang gitu kan. Terus kayak, ini yang gue ketemu juga nih di seminar-seminar nih, si investment advisory ini gitu kan. Gitu. Nah, gue baru ngulik-ngulik gimana sih sistemnya gitu kan. Kalau misalkan gue mau membantu orang dalam tanda kutip mengelola dana gitu. Oh ternyata nggak bisa nih kita pegang duit karena ilegal. Gitu kan, ilegal gitu. Kita harus punya izin, dan itu pun izinnya penasihat investasi gitu kan, dimana kita nggak boleh megang dananya tetap di klien gitu. Kita bantu menasehati gitu, beli saham yang sekiranya bagus, kita analisa apa, terus kita coba pitch ke dia, kayaknya yang bagus ini gitu kan. Nanti terserah dia belinya yang mana gitu kan. Nanti ketika udah cuan bagi hasil gitu. Gue dapat 30% sharing profit gitu. Nah, awal mulanya kayak gitu si Verdana Partnership ini gitu. Nah, itu jadi cara gue juga buat meleverage money di stock market lah. Karena kan dulu nggak punya modal gitu kan. Jadi memang ya udah, kalau gue nggak punya modal ya pakai uang orang gitu kan. Gitu. Dan gue tugas gue adalah belajar ya kan, increase knowledge biar bisa generate money di stock market yang bikin klien-klien gue satisfied gitu. Nah, itulah gue penasaran terus. Sebelum lu decide buat jadi advisory itu lu udah di saham itu udah performance-nya udah seperti apa sampai lu yakin gue mau coba deh di advisory gitu? Gue baru start itu memang setahun sebelum gue start advisory. Tapi apa yang bikin gue yakin sebenarnya bukan diri gue dan apa yang udah pernah gue capai di stock market, tapi ombaknya lagi tepat. Artinya? Kapan gue mulai Verdana Partnership?
itu Juli 2020. Oh, COVID. Ya. Oke. Itu pasar lagi di bawah. Iya kan, lagi jongkok tuh. Ya. Indeks lagi jongkok. Gue pikir, gue percaya sama diri gue yang di masa depan. Oke. Ya kan, gue bisa nih. Gue bisa lah nyusul knowledge, ya kan. PR gue adalah gimana caranya gue nyusul knowledge, ya kan. Sorry gini. Gue udah pasti untung lah. Ya kan, karena ini di bawah. Gitu kan, ini krisis, ini COVID, ya kan. Dan ini orang bodoh mana yang rugi di masa kayak begini, pasti cuan. Ya, tugas gue adalah how can I leverage, ya kan, segede-gedenya. Ya kan, karena gue nggak punya duit, gue pakai duit orang. Ya kan, gue pakai duit orang. Disitulah PR gue, tapi once ini udah kelar, bonus roundnya udah kelar, gimana cara gue bisa increase knowledge nih, fill the gap gitu kan, biar cuan gue ini bukan cuman terjadi karena hoki sesaat, kebayang. Sustainable ya. Iya gitu. Jadi PR gue ya udah setahun 2 tahun gue harus belajar mampus biar gue cuan mungkin di 2020, tapi gimana caranya gue survive di 2021. Bukan 2021 masih lah, 2022, 2023, 2024 gitu kan. Nah, itu yang jadi main concern gue gitu. Jadi waktu itu ya udah gue pure fokus belajar, increase knowledge, networking gila-gilaan sama orang-orang yang returnnya udah mantep dan udah sustainable for like 10 years or more gitu kan. Kayak gitu. Dari hasil belajarnya lu, what kind of pendekatan seperti apa atau style apa yang lu adopsi menjadi style lu untuk stock picking ini? Style gua ini sebenarnya gue bisa bilang survival. Yoi. Jadi keren. Iya, karena gue rasa sebagai manusia ini, apalagi kita ngelihat stock market di Indonesia gitu kan, kita ngelihat kalau gue mencoba untuk full idealis gitu ya, gue ngerasa terlalu susah susah buat gue survive gitu. Contoh, gue lahir dengan fundamental. Gue lahir dengan fundamental approach, di mana gue nggak ngerti technical, gue nggak ngerti money flow gitu kan. Gue cuma ngerti how to analyze the business, ya kan, dan hoping that the business will be appreciated gitu kan. The stock price will be appreciated karena bisnisnya bagus. Fundamental begitu. Approach ya. Approach banget gitu. Jadi itu adalah cara gue untuk survive di 2022, 2023 ya kan, dan 2024. Gitu. Nah, tapi makin kesini kita melihat ekonomi makin jelek, ya kan, ekonomi makin jelek dan bisnis makin susah buat generate profit, gitu. Tapi tadi nih kita ngelihat gameplaynya ini mulai shifting nih gitu ke arah quote unquote naratif, gitu, naratif play, dimana kalau kita lihat sendiri kan ramai banget kan konglo play sekarang, ya kan, yang kalian udah sering dengar pastilah saham-sahamnya Pak Prajogo Pangestu, ya kan, ya kan, dan Happy Hapsoro dan lain-lain. Ini semua kan saham-saham ini tidak bisa purely dinilai dari fundamental metrics, kayak PE ratio. Ya mungkin itu relevan, tapi dalam konteks forward looking, gitu, bukan dalam konteks sekarang gitu. Dan jadi ada beberapa variabel selain daripada fundamental approach yang juga di take into consideration buat kita beli saham-saham ini gitu. Nah jadi buat sekarang mungkin dari proporsi fundamental approach gue yang tadinya 90%, mungkin gue kurangin jadi 70%. Gitu. 30% lagi naratifnya gimana, gitu. Narasinya dia mau story perusahaannya ini mau dibikin ke arah mana, gitu. Kalau kata Pak Rifan Kurniawan, growth story ya. Growth story, ya. Lu pelajarin growth story-nya itu di 30% approach lu sekarang gitu ya. Yes, dijadikan sebagai acuan dalam gue membeli saham lah, gitu. What about technical analysis? Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Edutify. Di era sekarang, semua orang punya potensi buat jadi kreator. Tapi masalahnya, gak semua orang tahu harus mulai dari mana. Disinilah Edutify masuk. Edutify adalah platform belajar yang dibuat khusus buat kamu yang mau upgrade skill di dunia digital.
mulai dari konten, editing, storytelling, sampai memahami algoritma. Bukan teori kosong, tapi ilmu praktis yang dipakai para kreator dan praktisi industri setiap hari. Kurikulumnya terarah, singkat, dan to the point. Kamu bisa belajar cara bikin video yang menarik, nulis konten yang ngena, bangun personal brand, dan bahkan bisa dapetin trik-trik teknis yang biasanya cuma dibocorin di kelas premium. Dan yang bikin Edutify beda adalah pendekatannya. Semua materi dirancang biar mudah dipahami, bahkan buat kamu-kamu yang masih pemula. Formatnya ringkas dan visualnya friendly, jadi kamu bisa belajar sambil praktek, bukan cuma nonton. Edutify juga update terus. Setiap bulan ada materi terbaru, insight terbaru dari algoritma, dan juga studi-studi kasus yang relevan dengan kondisi digital sekarang. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan tren. Intinya, Edutify adalah tempat buat kamu yang mau naik level sebagai kreator. Lebih percaya diri, lebih terarah, dan lebih tahu cara main di dunia digital. Kalau kamu serius pengen berkembang, Edutify adalah langkah awal yang paling masuk akal. Technical jujur, gue nggak pakai sama sekali. Oke. Iya, karena mungkin gini, mungkin technical ada 5% lah, gitu. Karena gue ini kan investment long term ya, gitu. Gue jangka panjang, dan gue ini ngerasa waktu ya ini gini loh, menurut gue ya, gini, investment style tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, gitu. Gue nggak pernah disagree sama satu cara manapun, gitu kan. Karena ya gue sadar kalau misalkan itu benar-benar bergantung pada background masing-masing, gitu kan. Gue kenapa bisa Funda? Jujur, gue sandwich, ya kan. Sandwich nggak bisa take risk, gitu kan. Tapi I have to take risk, karena pada saat itu kondisinya butuh uang, dan uang kalau pakai cara yang safe nggak cukup buat biayain hidup keluarga, ya kan. Ini agak mixing nggak apa-apa ya, agak investment personal, investment personal. Boleh, karena ya kan? Justru style itu bergantung pada your background and history kan. Yes, agree gitu. Nah ini makanya gue bilang, gue nggak pernah nyalahin siapa-siapa. Maksudnya gue nggak pernah disagree gitu ya. Cara kan benar-benar personal banget lah. Ini tuh personal banget gitu. Karena gue nggak bisa take risk, quote unquote gitu. Tapi gue harus take risk karena buat biar duitnya cukup begitu kan. Jadi gue harus take risk tapi seaman-amannya gitu kan. Gitu. Nah itu banyak juga perdebatan kan bro. Kalau misalkan lu lihat di Twitter, orang dulu bilang kayak return 15% per tahun tuh impossible. Bukan gue dikata-katain kalau gue bilang gitu. Dulu kan gue sebelum jadi Instagram influencer kan gue sempat ketik Twitter juga. Iya. Gitu sempat nyoba, gila banget ya di situ kan, anjir dikata-katain gue. Ya cuman maksud gue karena gue begini gitu kan, gue ngelihat ya udah simply aja kenapa gue Funda, gue ngelihat ya udah contoh-contohnya di Indonesia yang dulu kan yang terkenal kan Paulo Keng-hong, gitu kan, atau di dunia Warren Buffett. Ya mungkin ada beberapa trader yang gila banget, yang cuan banget, tapi ya tadi balik lagi, gue lebih mending pilih jalan ini aja cuan kayak 20-30% setahun, nggak apa-apa, nggak usah kayak ribuan persen setahun gitu, ya kan. Tapi ya udah gue bisa make sure keluarga gue aman, gitu kan, gitu. Nah itu Funda, approach gue kayak begitu. Tapi makin lama 2024 makin susah cari saham Funda. Tadi ekonomi lagi susah, ya kan, business earnings turun semua, gue makin susah nih, gitu. Waktu itu I rely on oil company lah kalau 2024 kan banyak perang, gitu kan. Nah tapi udah gue abis itu gue agak susah nih, gimana ya cari Funda. Lu mau ngomongin apa? Otomotif 2024 kayak 2024 2025 itu lowest 10 years gitu kan. Jadi susah. Otomotif sendiri yang ngehidupin mungkin kayak setengahnya Jawa Barat hidup karena sektor otomotif gitu kan. Ya banyak banget lah. Dan itu kan ngeret lagi ke semuanya kan. Gitu. Nah itu yang bikin gue jadi susah pakai cara Funda pure gitu kan. Dan gue milih buat agak gue tone down my idealism gitu kan. Gue cari tadi yang lagi rame Konglo Play apa, terus gue coba combine nih. Naratifnya apa nih? Ya bisa kawin gak sih naratif? Karena kan Konglo eventually ya dia yang punya perusahaannya, dia yang punya intensinya gue mau kemana ini perusahaan, gitu. Dan tinggal PR gue, gue harus pilih naratif yang bagus dan fundamental perusahaan yang checklist juga, gitu. Gimana so far resultnya, hasilnya dari mengawinin dua konsep ini? Survive, thriving gitu. By the way, ngomongin soal fundamental ya.
one of the reasons kenapa kita ngundang Bro Faza adalah kita tertarik dengan caranya Bro Faza mengulik sebuah emiten. Oke. Salah satu contohnya kalau kita lihat di Instagramnya Bro Faza itu ada konten yang lu ngulik bumi. Oke. Ya. Itu menurut gua nguliknya lumayan dalam, Bro. Ya, sedalam-dalamnya. Thank you. Dan dari segi bisnisnya, dari segi anak perusahaan dan lain-lain yang berafiliasi dengan perusahaan itu, dan juga laporan keuangannya. Ya. Boleh nggak di-share hari ini approach cara lu mengulik itu dengan salah satu contoh emiten lah. Iya. Boleh nggak? Oke. Ini seru banget sih. Dan ini salah satu, mungkin ini jadi pembahasan juga yang akan lebih menjelaskan apa sih funda naratif yang tadi gue bilang gitu kan, mengawinkan. Ya mungkin bumi adalah salah satu contoh yang paling bagus lah buat gue bring up di sini ya. Funda itu kan justru ya, sorry to say, tapi dulu pasti investor funda tuh sangat anti dengan saham bumi. Gitu kan. Kita lihat di tahun 2008. Ya kan. Itu ya 2008, 2009 gitu kan. Harga bumi turun jauh gitu kan. Dan itu yang bikin satu market trauma lah sama saham bumi gitu kan. Dulu kan bukan cuma bumi ya. Iya, bukan cuma bumi. Cuman mungkin ini salah satu saham yang kontroversial lah. Gitu kan. Ketika 70% of the market transaction saat itu tuh bumi loh. Gitu. Jadi sebesar itu. Dan kalau ketika gagal gitu kan, sebesar itu juga gagal kan. Gitu kan. Jadi itu saham bumi itu saham yang di underlook sama investor gitu. 2022 Pak Antoni Salim masuk bumi gitu kan, sekitar 20 triliunan modal dia masuk. Gitu. Nah, mindset bisnis gitu kan. Gue aja kemarin pengen bisnis padel nggak jadi. Gitu kan. Kenapa tuh? Satu udah rame ya kan, udah mulu kayak, walaupun waktu itu di Bekasi kan, di Bekasi waktu masih cuma ada satu. Ya kan, cuma gue lihat gue takut nih balik modalnya 6 bulan kayak kelamaan deh, 9 bulan kayak kelamaan deh. Gitu. Gue udah mikirin balik modal, lalu duit gue seberapa sih? Ya kan. Nah, kita ngomongin konglo kayak Antoni Salim. Gue masuk 20 triliun. Masa nggak mau uangnya balik, masa nggak mau cuan, gitu kan. Dan tugas kita sebagai investor, sebagai kericil investor retail gitu kan, ya kita mau lihat intensinya Pak Salim tuh apa sih, dan gimana cara dia cuan, ya kan. Itu hebat loh dia tuh, ya kan. Gimana cara muterin duit 20 triliun dan cuan gitu kan. Muterin 1 triliun mungkin butuh 1000 kafe, ya kan. 20 triliun, ya kan. Nah, gue lihat masuk, ya kan, terus diberesin tuh pelan-pelan perusahaannya, direkturnya diganti-gantiin. Nah, dan kalau kita mau ngomongin bikin cuan bumi kan punya 2 anak, ada Dewa, ada BRMS, gitu kan. Dia harus bikin 2 anaknya ini bener dulu, gitu kan. Jadi PR-nya mungkin memang butuh beberapa tahun buat ngebenerin perusahaan segede bumi, one of the biggest coal company di Indonesia, gitu kan. Nah, gue lihat dari situ dulu. Karena kan simply lah, kalau tiba-tiba Elon Musk datang ke Indonesia, ya kan, terus somehow dia bikin jadi CEO SMK, ya kan, mobil Indonesia tuh, ya kan, lu pasti wah Elon Musk bro, Elon Musk bro, gitu kan. Ya sama Salim juga, ya kita juga ngeliat saham juga kayak gitu. Pertama dari ownernya dulu kan, siapa ini orang gitu kan, gitu. Nah, setelah kita lihat dari ownernya, kita ngeliat gaya main orangnya gimana, gitu kan. Gaya owner main perusahaannya diubah-ubahnya bagaimana. Kalau Elon Musk masuk ke X kan langsung pecat semua karyawan gitu kan. Pecat semua karyawan, tinggalin yang produktif doang, ya kan. Somehow lah dia bisa monetize itu gitu kan. Nah, kita juga pelajarin kan di Salim di bumi itu bagaimana, gitu kan. Nah, itu bener-bener dia beresin bro, satu persatu gitu kan. Dan dia memang punya ya yang akhir-akhir inilah ya kita lihat, mungkin orang belum banyak yang percaya di tahun 2022 apakah Salim bisa beresin bumi gitu kan. Tapi kita lihat kan BRMS, ya kan, kok naiknya gila banget, ya kan. Ini beneran niat ini, Om Salim nih. Habis itu Dewa, gitu kan. Dari awal tahun 2025 November 2024 tiba-tiba ganti logo, rebranding gitu kan, ya kan. Eventually, lu bisa bilang saham ada banyak yang gorengan gitu kan. Cuma kayak
mau sampai kapan goreng-goreng, satu ya kan. Dua, lu beneran harus benerin perusahaannya dong. Kalau memang mau benerin harga sahamnya gitu. Jadi share price-nya eventually terreflect dari business performance-nya itu sendiri gitu kan. Dan ketika ngelihat dua anaknya udah mulai baik, bapaknya dong yang dapat kredit. Ibarat lu punya dua anak sukses, lu pasti yang dipuji dong. Eventually wah hebat lu didik anak kan begitu kan. Nah di Bumi sama kayak begitu gue ngeliatnya. Ya detailsnya mungkin gue kasih dikit aja ya, dua anak udah beres. Bumi ini problemnya satu bro. Waktu ini yang lately aja lah ya gitu kan. Investor tuh dulu ya, setiap gue ngobrol sama teman-teman gue pasti orang takut sama Bumi. Kenapa? Karena dia ada investor gede namanya Chengdong, ya kan, CIC. Itu kayak Danantaranya China gitu bro. Gitu. Anaknya Danantara lah ibaratnya. Dan fund gitu di China yang pegang Bumi. Average-nya sekitar 400 per share. Gitu. Nah, dari dulu bro, 2022 sampai sekarang, setiap Bumi mau naik, diguyur. Gitu, dijual terus sama CIC. Ya kan, setiap Bumi mau naik, diguyur. Chengdong ngeguyur. Semua orang nggak mau. Jadi sekarang orang, kenapa, dulu ya, setahun lalu lah, kenapa orang takut masuk ke Bumi, alasannya bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena takut Chengdong guyur, gitu, ya kan. Nah ini logical problem lah, ini kayak sebuah psychology problem lah yang ada di Bumi ini, gitu. That's why gue ngeliat, oke, tapi kan dua anak udah bener nih, gitu kan. Dan ya itu tadi, owner 20 triliun suntik nggak mungkin dia mau rugi gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Nah gimana nih gameplaynya gitu kan. Pelan-pelan gue beliin tuh, ya kan. Gue awalnya sempat beli tuh tahun 2024 akhir. Bro. Bumi ya? Bumi. Di harga 160, turun terus. Gue hajar terus sampai Trump. Sampai turun ke 80 bro. Iya. Itu gue kena mental sih. Walaupun udah ngulik sedemikian rupa tetap ada kena mental juga. Kena mental minus 30%. Trump gitu kan. Ya itu gue punya pilihan. Oke, gue mau nungguin ini naik lagi gitu ya. Apa gue coba recover dari saham lain. Gitu. Waktu itu gue pilih buat recover dari saham lain. Gitu. Jadi berarti. Iya. Minus 30% gitu. Jadi tuh hal yang terjadi ya, hal yang sering terjadi di hidup kita, jadi santai aja gitu. Apalagi buat kalian yang baru mulai investasi gitu ya, itu sangat wajar gitu. Cut loss gitu. Ya. Tenang ya. Iya, tenang aja bro gitu. Gue balikin dulu ke saham lain, gue masuk ke Dewa waktu itu. Iya, gue balikin ke anaknya gitu kan, Dewa dan lain-lain. Gue baru masuk Bumi lagi tuh 180, 200 kemarin kayak November kalau nggak salah, Oktober November gitu. Karena tadi gue ngelihat setelah setahun dibiarin, ini Chengdongnya makin tipis bro. Dari 10% ownership jadi tinggal 8%, jadi tinggal 7% gitu kan. Terus somehow gue gak ngerti ya. Cuma ya jago nih yang mainin, gue gak tahu siapa tuh yang mainin Bumi itu jago. Dia bisa ngubah psikologis pasar bro. Jadi yang tadinya orang takut masuk ke Bumi karena Chengdong guyur, sekarang setiap Chengdong guyur harganya malah dinaikin. Ya kan, setiap Chengdong guyur lagi, harga dinaikin lagi, gitu. Di situ psikologis market berubah dong. Artinya kalau gue beli, artinya gue nggak bisa nungguin Chengdong keluar. Kenapa? Karena kalau misalkan Chengdongnya keluar, harganya malah tambah naik, gitu kan. Nah itu kan narasi yang market belief gitu kan. Jadi narasi yang market belief gitu. Nah setelah itu, sekarang kan udah keluar bro, udah di bawah 5% kan. Jadi narasinya udah habis nih, gitu. Narasinya udah habis, jadi butuh narasi baru buat saham Bumi ini. Udah nggak bisa pakai narasi Chengdong keluar lagi, gitu. Udah keluar nih soalnya, udah di bawah 5%, udah nggak kelihatan, gitu. Nggak mau narasinya adalah bisnisnya itu sendiri, gitu. Bisnisnya mau dibawa kemana? Nah ini yang menarik. 2031 dia udah state Bumi mau EBITDA positif. Bukan EBITDA positif, EBITDA-nya dikontribute dari non-coal bisnis, gitu. 50%. Bisnis apa udah di info juga? Nah, yang jelas bukan batu bara dong, gitu kan. Dan kita tahu sendiri, Bumi ini bisa batu bara, gitu kan. Jadi lu harus ngelakuin kungfu segede apa buat bikin setengahnya jadi non batu bara.
ibaratnya lu harus punya bisnis yang segede bisnis batu bara lu. Somehow di 2031. Gitu, ya kan? Dan itu nggak mungkin lu bisa lakuin itu dengan cara organik, ya kan? Mau nggak mau lu harus akuisisi, bro. Ya kan? Yang mana ini adalah narasi yang waktu kala itu gue masuk rame banget. Setiap ada corporate action, akuisisi, itu market bener-bener suka dan ngebeliin. Gitu. Nah, disitulah letak asiknya kalau kata Rio Kintaro. Gitu. Jadi waktu itu dan bener kebukti kan, tipis-tipis tuh berita mulai terilis gitu kan, ada Wolfram, Jubilee, ya kan, dia beli perusahaan emas di Australia, bauxite gitu kan, itu baru dikit bro, baru kayak 1-2 triliun gitu. Sedangkan gini ya, simple aja deh, ini naratif ya, naratif ya. Gue nggak tahu ini bakalan kejadian apa enggak, tapi simpelnya begini, sekarang kan sekitar 1-2 triliun, ya kan. 2 triliun EBITDA-nya bumi. Kalau saya 2031 2 triliun EBITDA-nya bumi dari coal. Ya kan? 2 triliun nih. Ya. Berarti gue harus generate 2 triliun tambahan. Iya dong. Dari non coal. Ya kan? Biar 50% nih kontribusinya nih ya kan, EBITDA jadi 50-50 gitu kan. Jadi 4 triliun. Nah, benchmark aja bro, ya kan. Perusahaan-perusahaan non coal, ya kan, aluminium, copper, bauxite, itu berapa sih return on assetnya? Return on asset tuh aset yang harus lu punya untuk menghasilkan EBITDA segitu, ya kan? Atau net profit lah, gitu. Nah, ROA-nya itu sekitar 10%, bro. Gitu. Ya udah, jadi logika aja, kalau lu pengen net profit 2 triliun, lu harus punya aset 20 triliun. Iya dong. Berarti gua harus akuisisi perusahaan 20 triliun. Ya kan? Dan sekarang baru kayak 2 triliun. Long way to go. Gue nggak tahu narasi apa, gue nggak tahu dia akan akuisisi apa lagi, tapi berdasarkan statement dia seperti itu, kita bisa tarik garis. Berarti narasinya masih panjang nih, gitu. Gitu, dan itu terreflek di bisnisnya juga, gitu. Dengan kesimpulan itu, pendapat lu adalah bumi masih ya untuk diinvest. Pendapat pribadi. Kita nggak mau menyarankan ini bu ya, kita bukan menyarankan saham lah ya. Gue juga masukkan di bawah kan, gue udah, iya kan, gue juga masukkan di bawah. Tapi menurut gue bumi masih bagus lah outlooknya masih oke lah, gitu, masih oke. Karena kan gini bro, lagi-lagi ya kalau bahas ke bumi lagi ya, kita ngelihat ada beberapa timeline yang harus kita perhatikan gitu kan. Satu, MSCI gitu kan. MSCI di Februari ini gitu kan. Yang mana kalau ini gak usah gue jelasin lagi kan, MSCI kan harusnya udah pernah ngerti kan. Ya intinya kalau dia masuk MSCI di Februari ini berarti kan sahamnya harus perform nih dari Januari. Jadi penilaiannya itu nggak usah tanggal 19 sampai 31 Januari bro. Gitu, itu dimana ibaratnya lagi ujian, lagi UAS lah gitu kan. Jadi beneran harus bagus gitu. Nah, benefitnya apa kalau misalkan masuk MSCI dan harganya tinggi? Ya tentu owner bisa dapat duit lebih banyak, gitu kan, dari foreign investor gitu kan. Karena MSCI itu kan foreign investor harus beli saham bumi gitu kan. Banyak ya owner quote-unquote bisa dapat duit lah dari situ, inflow gitu, cair tuh gitu kan. Nah, jadi itu bisa kita jadikan sebagai checkpoint pertama, gitu kan. Nah, yang kedua adalah ya tadi, kalau mau ngedrive lagi lebih lanjut, udah nggak bisa nih pakai narasi cengdong keluar, karena udah keluar. Apalagi ya kan, apalagi yang mau dibahas gitu kan. Ya bumi harus lakukan real business action gitu loh. Ya sekarang yang kita harapin kan, tadi gue udah bilang panjang, corporate action gitu kan. Jadi corporate actionnya harus beneran jalan gitu, buat kasih ya kan market ini hope lagi. Gue masih percaya bumi masih bisa tumbuh lagi. Begitu. Simply kayak begitu. Gitu. Keren bro. Artinya ini cara lu ngulik semua emiten yang lu masuk ke watchlist lu ya. Seperti ini ya caranya. Sekarang ya. Saat ini. Jadi Ya. kombinasi antara fundamentalnya, laporan keuangannya yang terlihat tadi, yang lu lihat EBITDA-nya juga, labanya juga, dan naratif corporate action atau narasi apa gitu di dalam emiten ini di perusahaan itu ya. Yes. Wow, gitu. oke.
Nah, Bro Faza, kalau kita mau nanya nih, kita penasaran portfolionya Bro Faza sendiri mungkin di 2025 kali ya. Ya, Kayak di emiten apa aja, di sektor apa aja, boleh share gak? boleh lah. Kalau yang pas udah boleh lah ya. Ya, Ya, kan 2025 ya, ya. 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 Gua dulu cuan awal tahun itu di Toba. Oh, oke. Toba. Nah, lu bisa lihat sendiri Toba fundamentalnya di mana gitu kan. Hmm, Tapi ada fundamentalnya. oke. Tapi inget ya kan tadi gue udah nggak 100% funda nih ya kan. Fundanya gue 70%, 30% narasi. Ya. Itu. Narasinya kan waste management. Ya kan dia baru akuisisi perusahaan Sembcorp di Singapura ya kan pengolahan sampah, dan gue rasa ya kita semua bisa lihat dan Antara juga lagi fokus ke waste to energy gitu kan. Oke. Gitu, pengolahan sampah. Nah, itu kan narasi kan. Walaupun belum terreflek di laporan keuangan jadi bagus gitu, belum gitu. Tapi itu narasi yang bisa kita bisa kita tunggangin lah Ya, gitu. Jadi waktu Toba, terus gue juga beli Dewa juga. Oke. Gitu kan, kita lihat sendiri Dewa kayak siapa sih perusahaan yang dulu siapa sih orang yang percaya sama perusahaan yang harga gocap sama ya gitu kan. Tiba-tiba BCA ngasih loan 2 triliun kayak BCA lu tau sendiri sesusah apa minjem duit ke BCA ya kan. Iya. Terus perusahaan yang ya penuh dengan dalam tanda kutip gray area tiba-tiba dapat duit 2 triliun gitu kan. Oke. Nah, kita bisa lihat ini mau diapain perusahaan ya. Ternyata dia mau kembangin, dia mau ekspansi gila-gilaan jasa kontraktornya gitu kan. Dan kita sekarang ngelihat turns out dia punya turnaround story juga karena dia punya tambang ya kan, Gayo Minerals. Ya. Ya kan, yang dia lagi pengen aktivasi gitu kan, lagi dieksplorasi gitu kan, dan cadangannya gede banget gitu kan. Itu yang jadi main story di Dewa lah. Dari 2 saham itu gue cukup dapat cuan lah dari kerugian gue Carlos Bumi di awal tahun Ya. gitu. Oke. Ya dari situ gue balik lagi ke Bumi. Oh, oke. Ya. Oke. Dan beberapa saham lainnya lah ya. Cuman gue cukup fat pitch lah, cukup heavy gue di Bumi. Oke. Gitu. Oke. Ya, jadi sekarang ada Buminya lah porto gue sekarang. Oke. Tapi mostly persentase yang besar di saham Konglo. Pasti. Pasti. Kenapa? Gue masih ngelihat Konglo ini naratifnya masih main di 2026 Q1 dan Q2 awal. Oke. Karena tadi Februari dan Mei ini ada MSCI. Oke. Gitu. Oke. Tinggal cari mana Konglo yang fundamentalnya bisa lu tolerir. Oke. Gitu. Oke. Ada Konglo yang mungkin cukup ekstrim lah cara mainnya. Lu nggak bisa ngejustifikasi fundamental dari arah manapun gitu. Ya kan. Cuma kalau Bumi gitu ya, gue sangat tenang megangnya. Dewa gue sangat tenang megangnya. Kenapa? Karena earningsnya beneran naik. Oke. Earningsnya beneran naik Dewa, ya kan. Itu dari minus gitu kan. Bumi, ya kan. Earningsnya beneran jalan. Perusahaan beneran bisa bikin laporan keuangannya tuh progresif. Oke. Gitu. Nice. Konglo makanya. Konglo ya. Oke. Gitu. Nah, sekarang untuk 2026 apa yang masuk ke watchlist lu? 2026 ya. Mungkin gue nggak bisa ngomongin sahamnya kali ya, tapi outlook mungkin dari kita juga revalue gitu kan. Kita juga research banyak juga nih 2026 idenya bakal ke banyak saham-saham yang di sektor apa sih? Ya. So far kita believe banget sama yang namanya komoditas. Gitu. Di 2026 ini ya, commodity will be one of our the most topics yang bisa kita bilang jadi priority lah. Oke. Gitu. Kenapa? Pertama kita bisa lihat sendiri ya, kalau kita ngomongin commodity, ada metals, ada energy, ya kan. Metals kita bisa breakdown lagi, ada precious metals, ada base metals, ya kan. Precious metal tuh gold sama silver, gitu. Nah sekarang kita balik lagi deh. Dulu zaman SD, gue tuh belajar ada namanya globalisasi, ya kan, di buku pelajaran LKS tuh. Kayak somehow kita tuh sangat believe sama yang namanya globalisasi.
dimana sekarang dunia udah nggak perang-perang lagi, ya kan, saling bekerja sama US sama China, ya kan, bekerja sama membikin apa begitu kan, dan dulu tuh somehow growth-nya enak banget lah gitu. Ini tuh benar-benar ke-reflect kan ke ekonomi kita kan. Global GDP tumbuhnya sangat bagus sekali gitu kan, tahun 2000-an awal sampai 2010 gitu kan, sangat-sangat flourish sekali gitu kan, reflect juga ke komoditasnya juga naik-naik semua gitu kan. Tapi sekarang narasinya makin beda nih. Kok lihat kayak perang mulai lagi gitu kan. Di SD gue tuh ngerasa perang tuh udah gak mungkin ada. Perang tuh orang jadul lah. Kampungan gitu kan. Lama gitu, purba gitu. Ternyata enggak, itu cuman fase doang gitu. Eventually ketika globalisasi itu terlalu massive dan ternyata ya itu kan tadi awalnya narasinya US ya kan. Biar dia tumbuh lebih besar lagi tapi gandeng yang lain-lain. Tapi ternyata yang lain terlalu besar juga nih ya kan, pihak sebelah nih China gitu kan. Jadinya terlalu besar gitu kan, dan mulai ada yang namanya perpecahan karena ini mau nyaingin, biasalah ya. Makanya jadinya deglobalisasi sekarang. Kita lihat perang di mana-mana gitu kan. Kemarin Venezuela ya kan. Betul. Terus jadi ada BRICS juga ya kan, dedolarisasi gitu kan. Nah, di sini ketika ada gonjang-ganjing pasti yang kita beli emas. Iya kan, betul. Dunia World Bank, Central Bank itu bilang ya udah gue kumpulin emas gede-gede gitu kan, to save. Kenapa? Ya tadi gue lihat semua orang tadi simpannya dolar karena kan US negara didaya, tapi ternyata bukannya dia melindungi sebagai abang-abangan, malah dia membuli gitu kan. Makin jadi bully nih gitu kan, makin gue pakai dolarnya malah gue makin ngebully negara-negara lain gitu kan. Makin waduh bahaya nih gitu kan. Makanya mulai gonjang-ganjing, ada yang dedolarisasi. Ya di situ salah satunya yang terbesar ya emas gitu kan, yang jadi demand terbesar. Makanya kita lihat sendiri since last year harga udah naik 70%. Ya kan, 4.600, tahun lalu cuma 2.700 US dollar per ounce. 70% bro. Kayak lu bisnis apa 70% setahun dikira sekarang kalau lagi susah gitu kan. Ya kalau lu beli sahamnya kayak Archie sih naiknya 700% ya. Ngambil nggak itu? Naik ya gitu. Tapi maksudnya itulah, kita lihat emasnya naik dan tentu pasti pasangannya kan silver. Iya kan. Silver naik juga kayak orang gila, sekarang udah $90 gitu kan. Nah itu satu, kita lihat precious metal naik ya kan, commodity gitu. Makin banyak gonjang-ganjing dengan narasi dedolarisasi dan deglobalisasi. Precious metal lagi-lagi, kenapa sih kita beli emas? Naratif. Emang ada valuasinya emas? Iya kan? Kita nggak tahu, itu naratif gitu. Nggak ada yang tahu, 1000 tahun lalu pun nggak ada yang tahu juga jawabannya apa. Kalau ada chartnya juga kita nggak tahu, ya kan? Yang jelas emas aman lah gitu kan, dengan segala justifikasinya ya kan. Kita manusia lah ya. Nah naratif juga kan. Makanya gue kadang-kadang suka naratif lu judi. Lu beli emas judi anjir. Kayak itu kan naratif juga ya. Gitu kan. Nah, setelah itu bahas ke base metals, aluminium, copper, ya kan, bauxite, timah, ya kan. Ini adalah metals yang ada use case-nya, ya kan. Kalau emas kan nggak ada use case-nya. Dia dianggap precious aja, cuma nggak bisa lu buat seng. Mungkin. Mungkin aja sih. Mungkin aja sih. Ya, tapi anyway, base metals juga pasti akan ngikutin precious metals gitu. Kita lihat ratio yang bagaimana. Terus kalau kita ngelihat sekarang banyak supply naratif di base metals gitu. Contoh copper, Freeport tambangnya kecelakaan kan kemarin, Grasberg itu kan 1-2% supply dunia bro, yang megang Freeport. Ya kan. Dan kita ngomongin aluminium, China lagi ngebatasin produksi aluminiumnya. Gitu kan. Kita ngomongin timah, ya kan, timah juga susah. Indonesia juga lagi diberesin timahnya gitu sama Pak Prabowo gitu kan. Kita ngelihat banyak supply constraint yang jadi naratif bahwasannya harga komoditas base metals ini akan naik, gitu. Ya kan supply demand aja, simply begitu kan, gitu. Nah itu dari base metals. Ya, terus kita ngomongin energi. Ya kan, base metals juga ada nikel, ya kan. Pak Bahlil kan mau nge-cut supply nikel juga nih this year gitu kan. Ya kalau memang berhasil, nikel bisa bounce back, gitu harganya. Since kemarin kan banyak trouble karena oversupply, gitu kan. Terus kita ngomongin energi, batu bara juga dibatasin juga, ya kan. Oil, ya lagi gonjang-ganjing, ya kan. Venezuela ditangkap, production oil sekarang US
itu udah mentok produksinya, Permian Basin, Eagle Ford, ya kan, itu oil well terbesar mereka buat production udah mentok, nggak bisa di gas lagi. Sedangkan US itu kan pengennya oilnya rendah gitu kan, gitu. Cuma ya itu udah mentok. Iran juga udah mentok, gitu kan. Emang makanya kemarin nyerang Venezuela kan, biar dapat oil reserve-nya kan. Oil reserve mereka kan the biggest ya, berapa 300 miliar per barrel kayak. Itu gede banget lah, terbesar gitu. Nah itulah yang jadi alasan lah kenapa kita kita lagi ngeliatin komoditi nih, karena lagi sangat menarik sekali nih. Dari metals ya kan, energy maupun oil ya kan, gitu. Tiga sektor ini ya. Gitu. Wow. Ya, kita lihat sendiri 2026 juga. ya. Ya, hopefully ya kita lihat. Siap. Kita nggak ngomongin emitennya, tapi lebih ke sektor kali ya. Iya. Tadi lu sempat mention di Revalue. Revalue lu ada build lagi ngebangun Revalue Academy ya. Yes. Itu apa misinya? Ya. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Bardi Smart Home. Pernah kebayang punya rumah yang bisa ngatur dirinya sendiri, lampu nyala otomatis, pintu dibuka dengan fingerprint, dan CCTV yang bisa dipantau di mana aja. Nah, itu semua bisa kejadian dengan Bardi Smart Home. Bardi itu brand smart home yang bikin rumah jadi lebih aman, nyaman, dan lebih canggih, tanpa harus renov besar-besaran. Semua perangkatnya saling terhubung, bisa dikontrol dari HP, dan yang paling penting, harganya lebih murah dari brand smart home lain. Misalnya lampu pintar Bardi, kamu mau atur warna, kecerahan, dan kamu bisa atur jadwal nyalanya. Mau suasana warm buat tidur, mau suasana bright buat kerja, atau RGB buat mood tertentu, tinggal tap. Ada juga smart door lock yang bikin rumah lebih aman. Bisa dibuka dengan fingerprint, PIN, kartu, atau aplikasi. Nggak perlu lagi takut kunci hilang atau ketinggalan. Untuk keamanan, Bardi punya smart CCTV yang bisa kamu akses real time di mana aja. Kualitas gambarnya jernih, ada motion detection, dan bisa kasih kamu notifikasi kalau ada gerakan mencurigakan. Dan semua perangkat ini bisa kamu kontrol lewat satu aplikasi. Dari lampu AC, kamera, dan colokan smart plug. Semuanya bisa nyala dan mati otomatis berdasarkan jadwal yang kamu atur. Intinya, Bardi Smart Home bikin rumah biasa terasa seperti rumah masa depan. Lebih aman, lebih efisien, dan jauh lebih praktis buat kehidupan sehari-hari. Kalau kamu pengen upgrade rumah tanpa ribet, Bardi adalah pilihan terbaik yang kamu bisa mulai dari sekarang. Jadi gini ya, gue bukan orang yang naif ya. Gitu. Setiap gue ngelakuin hal, setiap manusia melakukan apa, pasti ada personal benefitnya apa, sama society benefitnya apa, begitu kan. Untuk personal, ya pasti gue ngelihat, oh ini ya sebuah lahan yang menarik lah, ya kan. Satu, gue bisa dapat ya banyak manfaat juga, ya kan. Gue lebih dikenal. Kalau Ferdinand Partnership, ya yang tahu-tahu aja gue gitu. Ya simply gue nguntungin klien, jadi mereka happy gitu kan. Ya kalau sekarang gue lebih banyak social presence, ya kan. Dan tentunya uang juga, ya dong, ya kan, ada uang juga di Revalue gitu. Nah, social benefitnya, ya walaupun ya tadi ya maksudnya jauh lah, maksudnya so far ya, as for now uang yang gue dapat dari Revalue sama Verdana jauh lah, masih jauh lah, masih kecil lah si Revalue ini. Tapi maksud gue kayak gue ngelihat, ya ini mulai geser ke social benefitnya ya. Di Verdana itu, gue kan basically ini ya, kalau lu nonton Jujutsu Kaisen, Nanami, dia kan, dia apa namanya, gue rada gimana gitu, dia bilang gitu kan, gue memperkaya orang kaya. Ya walaupun nggak salah ya, tapi maksud gue di Verdana ya, that's what I do, gitu, gue memperkaya orang kaya, ya kan, gue membuat 10 miliar jadi 20 miliar, tapi kan yang punya 10 miliar orang kaya, gitu kan. Tapi kan lu dapat 30%. Dapat, alhamdulillah. Ya, tapi kan itu kan for my personal benefit, buat gue bisa survive jadi sandwich waktu itu, ya kan. Terus di Revalue gitu ya, gue ngelihat teman-teman gue nih banyak banget yang mau belajar saham, gitu. Ini mulai ngomongin misi ya, nih. Lagi-lagi kenapa sih gue sandwich? Karena ini menurut gue sangat problem major di Indonesia. Gitu, kayak 40 even 50% of our population itu sandwich. Jadi sandwich itu udah hal yang normal,
Dan sandwich ini hal yang sucks menurut gua, benci gua, gitu. Karena nggak sepatutnya kita dibebankan tanggung jawab itu semudah itu, gitu. Itu nyebelin. Tapi kita lihat sandwich itu root cause-nya apa sih? Root cause-nya satu, lu nggak capai financial freedom, ya kan? Jadi lu mewarisi bukan cuma gelar S1 tapi juga gelar sandwich ke anak lu, gitu kan? Nah itu yang jadi problem. Sedangkan apakah S1 bisa survive jadi sandwich, gitu kan? Nah itu kan problem yang sebenarnya struktural di masyarakat kita tanpa orang kita sadari gitu. Orang nggak ada yang sadar gitu. Di Indonesia gitu kan, gaji lah bro 30 juta sebulan, misalkan. Nabung 30%, 10 juta sebulan. Setahun bisa dapat 120 juta. Lu kerja tuh dari umur, lu kerja 35 tahun ya. Dari 25 sampai 60 lah sih. 55 lah, ya kan. Lu tabung tuh semua. Berapa sih yang lu dapat? 4M. Cukup nggak buat financial freedom? Nggak cukup, ya kan. Di Jabodetabek kalau expense keluarga lu 20 juta, butuh 7M, ya kan. Financial freedom goals lu gitu kan, ya kan. Sedangkan 7M dari mana? Itu 30 juta emang orang bodoh yang bisa dapetin 30 juta per bulan. Orang pinter loh, itu gaji apa? 30 juta per bulan, iya kan. Rata-rata straight gitu ya selama 35 tahun itu kerja keras kayak kuda. Udah hebat 30 juta itu adalah ya, ngomong gaji double digit di Twitternya masih dibully gitu kan. Ini apa yang salah dengan dia gitu kan, gaji 30 juta. Itu aja masih gak bisa financial freedom bro, ya kan. Terus gimana cara financial freedom? Kita bisa bilang active income is not the way buat kita sebagai orang dengan earning power yang gak sebegitunya. Kecuali lu direksi bank gitu, iya lu financial freedom. Tapi masa yang boleh financial freedom cuma direksi bank? Emang manajer gak boleh financial freedom, ya kan? Ya emang yang supervisor nggak bisa financial freedom. So, kalau gue emang jabatannya di manajer aja gimana? Karena gue kalah saing dan karena emang direksi kursinya cuma 5 aja. Cuma 5 orang yang boleh financial freedom, nggak adil. Tapi gue liat ada satu bank yang 20 tahun direksinya gak ganti-ganti. Anjing maksud gue, ya kan? Itu kayak nggak adil nih gitu kan. Dan itu kan tentunya strata sosial, indeks gini itu kan ngaruh ke sosial. Ntar lu crash lagi, ya kan? Ntar lu gunjang-ganjing lagi dan lain-lain. Itu kan sangat inilah, sangat struktural lah problemnya gitu. Dan gue lihat saham itu bisa jadi penyelamat, ya kan? Karena that's the only passive income yang bisa bantu lu capai 7M tadi. Kita ngomongin Jabodetabek aja deh ya gitu. 7M tadi gitu. Dimana ya lu bisa run through your Excel. Nah ini kenapa nih? Ya kan, pentingnya edukasi informal. Karena ini gak diajarin di sekolah, ya kan? Kayak lu di sekolah ngitung kecepatan burung menabrak kereta gitu kan. Entah kenapa itu lu hitung ya. Tapi lu gak belajar gitu kan, ngitung kalau lu tua, setelah S1 lu gaji lu berapa, ntar pas pensiun lu gaji lu berapa, terus ntar anak lu gimana hidup kalau lu mati dan gak jalan. Gitu kan. Iya kan? Iya kan. Nah itu gak dibelajarin, gue bingung ya. Ini revalue hadir lah. Anyway, active income, gaji lu coba hitunglah, buktiin sendiri di Excel. Gaji lu umur 25 5 juta, umur 30 10 juta, 35 15 juta, 40 20 juta. Ya setiap 5 tahun naik 5 juta lah. Ya kan. Tambahin lah gaji istri lu 20% lebih kecil dari lu, ya kan. Nabung, ya kan, 30% dari income. Return saham kasih aja 15-20%. Kecapai itu umur 50. Itu apakah gue bilang 30 juta per bulan gajinya seperti yang tadi contoh awal gue cerita? Enggak. Gitu kan. Gaji mungkin kayak bener-bener jauh, kayak 30% doang dari asumsi 30 juta per bulan tadi, ya kan. Jadi contoh awal, ya kan. Tapi gue lihat tadi passive income tuh sesignifikan itu dalam jangka panjang, gitu. Jadi kita nggak ngomongin beli mobil mewah sekarang ya. Kita ngomong bertanggung jawab as a human being, gitu. Nah, maka dari itu gimana nih cara hasilin 15-20% per tahun di stock market gitu. Nah, satu stock market gue sangat yakin karena ini underlying-nya bisnis. Bisnis itu kan yang kasih makan manusia di hidup ini. 8 miliar manusia di bumi ini
makan bisnis gitu. Ya. Ya kan, semua jalan karena bisnis. Kita kerja di perusahaan karena bisnis, ya kan. Kita bayar pajak-pajaknya buat ngidupin pemerintahan, polisi, ya kan, jaksa, semua dari bisnis. Makanya bisnis adalah core kehidupan kita, dan dia dan stock market, ya kan, representasi daripada bisnis itu. Jadi nggak bisa mati nih. Ini sesuatu yang inevitable gitu kan. Ini merupakan kunci pertumbuhan peradaban, dan stock market merepresentasikan itu. Ya udah, itu cara kita bisa ride the wave, ride the value gitu. 15% return per tahun. Buat apa? Bukan buat gaya-gayaan, buat gagah-gagahan, tapi buat lu bertanggung jawab sebagai human being. Dan revalue bantu ngajarin 15%, 20% setahun itu, or even more, gitu. Kayak gitu. Tapi jangan sampai teman-teman sandwich ini dengan narasi tadi jadinya untuk keluar dari sini, yaudah saham nih, jadinya all in atau salah invest kan. Benar. Jadi ini makanya revalue ini hadir gitu ya. Benar. Nah, apa yang diajarin kayak di revalue sama kayak lu tadi ngulik fundamentalnya dan growth story-nya apa gimana? Jadi di revalue ini kita alirannya tadi gue bilang survive. Gitu. Kita nggak mau ngejudge cara-cara lain gitu kan. Kita benar-benar put our ears sebesar-besarnya dan coba dengerin apa yang sekiranya bagus buat kita generate money di tahun ini. Gitu. Nah, di revalue karena memang jadi gini, revalue itu ada beberapa gini. Kita bikin investor itu per kategori, bro. Beginner, intermediate, advance. Gitu ya. Nah, advance itu tentu adalah investor yang udah jago ya kan, yang udah returnnya udah bagus lah. Nah, kita mulai dari beginner dulu. Beginner nih biasanya kayak dia nih. Jam 12 malam bisa beli saham nggak? Pertanyaannya kayak gitu, atau kayak bisa saham luar. Biasanya saham US dia kayaknya. Maksud gue kayak pertanyaan masih basic lah. Net profit apa ya, bro, gitu. Cara baca laporan keuangan gimana ya? Ya kan, pertanyaan basic itu adalah beginner lah, beginners module lah. Nah, di revalue sendiri kita ajarin, kita bikin modul biar beginner ini step beginner ini dilewatin lah. Jadi gue ngomong di kamera, direkam dan lain-lain gitu. Nah, setelah beginner lewat, gue udah tahu cara baca laporan keuangan, gue udah tahu cara nganalisa bisnis, gue tahu makroekonomi, GDP itu apa dan lain-lain, ya kan. Gue udah tahu company itu punya intensinya begini-begini, gitu kan. Itu kan kayak basic business language dan finance language. Setelah lu ngerti, ya kan, PE ratio apa, ya kan, valuasi udah ngerti semua, itu kan baru teori. Terus intermediate, how to implement itu. Gimana cara lu milih dari 1.000 saham yang ada di Indonesia. Betul. Lu bisa beli 1 atau 2. Kayak gue, bro, porto gue nggak pernah lebih dari 5 saham. Gitu. Dari awal gue mulai sampai sekarang nggak pernah gue beli lebih dari 20 saham. In total ya, saham yang pernah gue masukin di bursa ya. Gitu. Untuk membuat gue bisa bersurvive lah sampai sekarang tuh nggak pernah lebih dari 20 gitu. Ya kan, dari 1.000 lu cuma pilih dikit doang sebenarnya kan, bro. Gitu. Nah, gimana caranya gitu. Nah, sebagaimana Ronaldo Real Madrid versus Barcelona, saham juga tiap kuartal bertarung. Ya kan? Bikin profitnya naik dan lain-lain. Di tiap kuartal kita bisa lihat hasil pertarungannya itu di laporan keuangan. Ya kan? Nah, itu yang kita bikin jadi familiar. Gitu. Itu di intermediate gitu. Gimana caranya biar lu, ya kan, dalam memilih saham ini bisa jadi pemenang, seperti halnya lu jadi pelatih yang memilih pemain bola. Ya kan? Jangan sampai kan lu nggak tahu Cristiano Ronaldo, lu jadiin kiper. Ya kan? Blunder tuh, ya kan? Setuju. Ya sama, saham juga harus familiar. Ya kalau gua ngomongin ke lu, Adaro, ADMR, ya, ADI, ya kan, Bumi, PTBA, lu mungkin apaan tuh gitu. Coba kalau lu ngomong gua, PTBA, tambangnya di Tanjung Enim di Sumatera. Ongkosnya gede karena dia harus pakai kereta karena tambangnya di tengah pulau, bro. Kalau Bumi di pinggir pantai, tinggal digeruk masukin kapal. Kalau PTBA di tengah pulau, harus partnership dulu sama KAI, dikirim dulu jauh, ya kan. Kalau pakai truk itu bisa 3 hari baru keluar. Ya kan, sampai masuk ke pelabuhan bisa jual. Ya kan, itu kan domain knowledge. Ya kan, seperti halnya Neymar ya. Dia gocek-gocek mainnya misalkan kayak gitu, ya kan.
ya kan. Nah Ronaldinho ya kan, lu kan udah tahu gitu kan, familiar. Nah sama kayak gitulah. Sampai akhirnya advance, bisa hasilin return 20%, 30% per tahun or even more, dan udah punya pengalaman minimal 3-5 tahun lah di saham. Gitu. Nah maksud gue gini, di Revalue gue selalu bilang, investasi waktu kalian tuh cuma 2 jam sehari cukup. 2 jam sehari cukup belajar untuk sampai jadi intermediate and advance. Setelah advance itu kalian udah nganggur. Nggak ngoyo lagi belajar, nggak susah lagi belajar gitu. And it only takes like 3 years learning curve. Kayak SD kan lulus dong gitu. Ada sama juga kayak gitu. Jadi kalau orang bilang susah, ya pasti susah lah semuanya. Cuman kan itu worth it. 1, 2 itu nggak bakal kehidupan lu kayak begitu terus selama 10 tahun ke depan, bro. Gitu. Cuma 3 tahun aman, lu nyampe titik di mana udah jadi advance gitu. Lu udah jadi Louis van Gaal gitu kan. Nggak usah analisa lagi pemain bola kayak begini, lu udah keluar kepala, tinggal pilih, kelar kayak gitu. Berarti bener-bener yang dari beginner banget, saham itu apa, buka bursa jam berapa sampai jam berapa, sampai bener-bener masukin duit ya. Iya. Wow. Gitu. Bakal ada kelas dalam waktu dekat? Kelas live ada di Januari ini. Tanggal? Jujur, kapan, Le? Hah? 22 mulainya. 22 Januari. Iya, 22 Januari. Gitu. Dan itu kita sering kalau yang materi kelas kan tuh sebenarnya gini loh, bro. Kan kelasnya itu ada yang dari modul, ya kan? Modul yang membership itu modul dulu, gitu kan. Kita yang beginner tadi. Dan ada juga yang live class, gitu. Yang live class tadi biasanya kita ada 5 kali 6 kali Zoom call gitu ya. Kita juga ngundang banyak pembicara nih. Ya mungkin gue spill juga. Kita bakal ngundang Pak Sandi. Iya, Pak Sandi Uno nih yang di sesi kali ini buat jelasin corporate action nih ya kan. Dia kan sering dia undang ke podcast tapi nggak pernah nih ada yang bahas kayak ini finance. This is a finance guy gitu kan. Dan jarang orang yang ngulik ilmu finance-nya. Kita pengen coba kulik itu di sini juga gitu, Pak Sandi gitu. Nice. Wow, thank you bro buat sharing-sharingnya. Untuk menutup, Bro Faza, 2 pertanyaan terakhir. Kayak what's the definition of sukses buat lu, dan apa mimpi lu yang mungkin dalam kita sebut 5-10 tahun ke depan? Menurut gua sukses itu ya kalau gitu gua cowok ya. Bukan yang paling besar ototnya, ya kan. Bukan yang paling besar banyak uangnya gitu ya. Tapi menurut gua adalah cowok itu sukses ya, tahu apa yang dikejar, tahu apa yang harus dikorbankan, dan tahu apa yang harus dikejar gitu ya. Apa yang harus dikorbankan dan apa yang harus ditanggung. Gitu, cowok. Jadi simply gue rasa bertanggung jawab. Gitu, being responsible for family, for stakeholders di hidup gue dan mimpi gue sendiri. Jadi harus bertanggung jawab sama mimpi gue gitu ya. Gue lihat ya kayak nggak bisa lah kita samain orang itu sama orang lain gitu. Kayak gue bandingin sama anak presiden gitu. Kayak mungkin mimpi gue, mungkin anak petani sama anak presiden misalkan. Mungkin anak petani punya 100 juta udah bagus banget. Tapi anak presiden punya 100 juta doang kayak bodoh banget gitu kan. Ya kan. Jadi tiap orang punya kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Ya kan. Jadi being responsible itu adalah mimpi gue, dan itu adalah cara menurut gue jadi cowok tuh jadi cowok yang terhormat. Gitu. Ya gue sebagaimana kayak mungkin banyak orang ngeliat gue ambis mungkin, ya kan. Cuma kayak simply gue cuma bertanggung jawab loh. Ya kan, gue dapat privilege kuliah di SBM ITB. Itu cuma 400 murid dari total waktu saat gue masuk ke 2 juta mahasiswa di Indonesia. Jadi gue kalau di percentage itu 0,002% orang yang masuk ke SBM ITB yang katanya the best business school in Indonesia, katanya, ya kan. Orang cuman pamer alma mater, hebat gue masuk ITB. Cuma gue lihat itu bukan kebanggaan, itu tanggung jawab. Lo harus jadi 0,002% the best businessman in Indonesia dong. Iya kan? Karena kan itu privilege. Lu kira itu adalah angka yang masuk akal karena otak lu pintar? Enggak. Itu bukan otak. Simply gue lahir di keluarga yang
bisa menyekolahkan gue di situ, walaupun mengorbankan setengah income keluarga ya demi biar bisa sekolah di situ, itu privilege, ya kan? Dan itu tanggung jawab. Dan gue dikasih privilege. Banyak orang yang nggak tanggung jawab sama privilege-nya. Ngapain kalau gue pengen mimpi cuman jadi jadi supir truk? Gue nggak menjelekkan profesi, maksud gue kayak biarin aja orang Papua di sana yang mau sekolah punya mimpi tinggi, sekolahnya deh tukar aja. Gue nggak mau sekolah di SBM ITB kalau mimpi gue rendah. Gitu. Jadi menurut gue tanggung jawab. Tanggung jawab sama privilege, sama mimpi, dan sama stakeholder di hidup kita. Nggak pernah ada alasan. Jangan pernah ada alasan nggak bisa. Dan ya itu nggak pernah lah. Itu menurut gue definisi sukses. Gitu menjadi cowok yang terhormat tadi ya. Menjadi cowok yang terhormat. Apa gitu. mimpi lo? Ya masuk surga lah pasti ya. Selain daripada masuk surga ya. Selain daripada masuk surga, mimpi gue ya ini emang agak kocak, tapi ya mimpi gue adalah dan konsisten menjadi laki-laki yang berfungsi. Ya kayak casing HP gue nih. Anjay. Tunjukin. Oh iya. Menjadi laki-laki yang berfungsi. Iya. Menurut gue tuh mimpi gue sih buat gue bisa confidence di setiap detiknya, dan gue melihat diri gue seperti itu. Iya. Oke. Ya. Bro Faza, Iya. thank you so much buat sharing ilmunya, buat sharing-sharingnya di podcast ini. So semoga kita bisa ketemu lagi, dan sukses buat Bro Faza. Thank you so much sudah undang. Verdana dan Revalue Academy. Thank you. Thank you so much. Foknomics. Bos Foknomics.